Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai 31. Pada bagian itu diceritakan tentang pengalaman Petrus dan Yohanes yang mendapat protes dari para pemimpin agama karena mereka berdua mengabarkan berita sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus bagi banyak orang. Nah, itulah mengapa Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama. Para pemimpin agama di situ diceritakan mengancam bahkan melarang Petrus dan Yohanes untuk mengabarkan berita sukacita Yesus Kristus itu. Nah, lalu bagaimana respons Petrus dan Yohanes ketika mereka diancam untuk tidak mengabarkan berita sukacita itu? Mari kita perhatikan ayat 20. Di situ dikatakan bahwa sebab tidak mungkin bagi kami, bagi Petrus dan Yohanes, untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dan Yohanes telah terlebih dahulu mengalami kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Itulah mengapa kemudian mendorong mereka untuk mau mengabarkan berita sukacita itu kepada banyak orang yang mereka temui. Kesukacitaan itu meluap dari dalam diri Petrus, dari dalam diri Yohanes, bahkan meluber keluar dan selalu mendorong mereka untuk menjadi perantara bagi banyak orang agar orang banyak itu merasakan sukacita sejati yang sudah mereka berdua rasakan. Nah, Bapak Ibu, kisah tentang Petrus Yohanes ini mengingatkan saya tentang pintu. Pintu itu kan adalah bagian yang paling penting menurut saya pada sebuah rumah. Pintu punya dua dimensi, Bapak Ibu. Dia sebagai pemisah, tapi juga sebagai penghubung. Menarik ya. Pintu memisahkan bagian dalam dan bagian luar rumah. Tapi tanpa pintu, coba kita bayangkan ya. Jika rumah kita tanpa pintu, kita nggak bisa punya akses untuk masuk, kita nggak punya akses untuk berlindung dari panas dan dinginnya dunia luar. Demikian juga pintu-pintu yang lain yang ada di dalam rumah kita, misalnya pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi hadir untuk memisahkan kamar mandi dan ruangan lain yang ada di rumah kita. Bayangkan saja kalau kamar mandi kita nggak ada pintunya gitu ya, hanya tembok saja. Tentu kita tidak bisa terhubung dengan kamar mandi itu. Dan pada akhirnya kita tidak bisa masuk, kita tidak dapat merasakan manfaat kamar mandi kita. Bapak Ibu, umat Allah itu juga dipanggil untuk menjadi pintu. Umat Allah dipanggil untuk menjadi perantara bagi orang lain agar mereka dapat merasakan hangatnya rumah cinta kasih Allah. Menjadi pintu memang bukan sebuah hal yang mudah. Sebuah pintu harus kokoh. Pintu harus punya kemampuan yang kuat untuk menahan kencangnya terpaan angin dari luar rumah. Jika pintu tidak kokoh, tentu akan hancur pintunya. Kemudian seluruh penghuni rumah akan merasakan angin yang begitu dingin. Petrus, Yohanes menyadari itu, Bapak Ibu. Itulah mengapa mereka terus memohon kekuatan, mereka memohon keberanian kepada Tuhan. Dicatat di ayat 29. Berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memampukan mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk senantiasa menjadi pintu bagi siapapun, agar ada banyak orang merasakan hangatnya rumah cinta kasih Tuhan itu. Lantas bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Maukah kita menjadi perantara, menjadi pintu bagi rumah cinta kasih Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Cinta, terima kasih atas cinta-Mu yang sangat melimpah bagi kami
yang Engkau tunjukkan di dalam diri Yesus Kristus. Luberan cinta-Mu ini ingin kami bagikan kepada banyak orang di sekitar kami ya Tuhan. Oleh karenanya tolong bantulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa mau menjadi pintu yang terbuka bagi rumah cinta kasih Allah. Amin.